Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu saat video ini. Kali ini kita masih bersama New Carrera 150, tapi kita mau bedain versi yang lama sama versi yang 2023 yang baru. Apa aja bedanya sih? Ternyata banyak banget teman-teman. Biarpun frame, mesin masih sama aja, tapi minimal stylingnya ya, looknya tuh beda banget. Oke, kita lihat dari posisi kayak gini dulu deh, dari bener-bener frontal samping. Ternyata desain bodinya tuh bener-bener baru, bener-bener beda. Di yang versi 2023 ini lebih lebar, lebih gemuk. Bagian depannya ini kelihatan lebih gede ya, si shortnya. Terus tengah sini juga lebih tebel dan plat numbernya juga lebih lebar ke belakang gitu. Kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya nih, shortnya kayak tipis ya, tipis, dan di tengah sini banyak bolong-bolongin, rangkanya kelihatan banget terekspos, dan plat numbernya cuma segini doang nih. Jangan yang lama kan mundur sampai ke belakang gitu ya, kelihatan lebih gede, sedangkan yang lama ini kayak bodinya kekecilan gitu, nggak matching sama kaki-kakinya, dan diperbaiki di versi yang 2023. Kemudian spakbor depannya juga, kalau yang lama kan kecil banget tuh, banyak kasus kalau udah pakai ban yang kembangannya gede-gede itu kan nyipat ke atas, itu kan nyipat sampai ke ridernya. Yang di 2023 udah diperbaharui, sekarang lebih gede, lebih lebar, dan lebih panjang juga. Jadi kalian nggak perlu modifikasi lagi ya untuk si spakbor depannya. Sedangkan di belakang juga sebenarnya masih mirip-mirip karena lampu sen, stop lamp sebenarnya mirip banget ya. Tapi bodi belakang yang spakbornya ini di versi yang terbaru lebih panjang. Bukan cuma panjang, tapi di bagian ujungnya ini mirip kayak ducktail gitu kali ya, agak ada lebihnya dikit gitu. Ini kalau misalnya dicopot semua spakbornya pasti keren banget nih. Kelihatan runcing, bener-bener kayak special engine gitu kan. Kalau secara bodi dari samping sih kelihatan banget sih. Kelihatan banget kalau yang versi baru ini lebih padat, kelihatan lebih berisi gitu ya. Proporsinya lebih pas lah kalau dibandingin sama versi yang sebelumnya. Karena yang lama ini kayaknya sih bodi yang cocok buat yang versi yang S ya, yang pasti pakai roda depan ring 19 inci, yang bahkan pakai 16 inci yang kecil-kecil itu. Nah, sedangkan kayak knalpot sih sama-sama aja. Kemudian spakbor belakangnya, oh ya, spakbor belakangnya beda. Yang lama itu masih terus sampai ke bawah teman-teman, sedangkan yang baru ini bener-bener terputus di dudukan plat nomornya aja. Jadi kayak cuma syarat doang nih ya, syarat yang penting ada dudukan plat nomor, karena kebanyakan yang pakai KLX tuh sih pada copotin semua bagian belakangnya. Ya buat terabasan kan pasti kelihatan lebih sporty gitu kan, makanya dilepas semua. Akhirnya nggak terlalu guna juga sih spakbor belakangnya gitu. Kecuali kalian memang mau pakai motor ini buat harian gitu ya, kayaknya butuh extension khusus di bagian belakang sini. Dan yang beda juga dari versi 2023 dan 2022 adalah suspensi depannya. Sekilas sama aja, sama-sama upside down, tapi panjangnya beda teman-teman. Di versi yang 2023 ini ternyata lebih panjang. Kemudian perbedaan lagi di yang baru adalah joknya. Nah, dari samping kelihatan nggak? Nah, joknya itu kita lebih landai teman-teman, lebih landai dari belakang sampai ke depan. Ini tentunya memudahkan ya waktu lagi mau geser badan dari depan ke belakang, lebih mulus, lebih gampang gitu. Dibandingin sama versi yang sebelumnya tuh dia di sininya agak rata gitu kan, di sini langsung naik ke atas gitu. Jadi ada sudutnya gitu ya. Nggak kayak yang versi yang sekarang, lebih flat, lebih landai. Cuma yang lama enaknya apa? Ada sabuknya ini nih. Sabuk ini nih lumayan berguna kalau kita lagi mau geser-geser motor, atau enggak buat boncengan ya, pemonceng juga bisa juga pegangan di sini. Sedangkan yang baru malah nggak ada, malah hilang gitu. Tapi teksturnya sama ya, tekstur atasnya kasar, sedangkan yang samping nih mulus gitu, ada tulisan Kawasaki, sama-sama aja, mau yang lama maupun yang baru. Sekarang kita lihat lampunya, ini juga beda banget. Yuk, dari depan sini teman-teman. Kalau yang lama itu masih pakai lampu halogen biasa ya, pakai bohlam biasa tuh. Terus kelihatan lebih tebel dan sempit. Nah, kalau yang baru sini, udah pakai LED yang depannya ya. Lampu depannya pakai LED dan kelihatan lebih lebar di bagian samping sini kupingnya ya. Nah, kalau dari samping juga kelihatan lebih singset juga nih, lebih tipis kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya. Nyalanya juga oke sih kalau menurut saya tuh. Wow, terang ya. Sedangkan lampu jauhnya yang bawah gini. Kapan-kapan kita cobain deh sorot lampunya seterang apa kalau lagi buat main off-road ya. Mudah-mudahan sih harusnya lebih terang. Tapi warnanya memang jadi lebih putih sih. Nah, putih ini biasanya kalau kena air, hujan kadang-kadang suka hilang ya. Lebih oke yang warna kuning. Tapi ya cobain ya, kapan-kapan kita akan cobain kayak gimana nyalanya sorotnya akan seperti apa. Kemudian yang beda juga dari versi yang lama sama yang baru adalah ini nih, kabel speedometernya. Kalau yang baru sekarang pakai kabel ini teman-teman, bener-bener kabel gini inputnya. Karena speedometernya udah pakai full digital. Sedangkan yang lama masih pakai ini nih, kawat konvensional kayak gini doang. Kayak motor-motor biasa lah ya. Gitu. Nah teman-teman, yang lama
kotak toolkitnya juga ternyata beda nih. Yang lama kayak gini, gede banget di sini ya. Kelihatan kayak keluar dari bodinya. Nggak banget gitu kan. Mengganggu banget desainnya. Nah ini cara bukanya ini pakai klip kecil sini. Ini tekan, terus ditarik ya si klipnya. Agak repot sih emang. Nah kebuka kayak gini. Mangap ya kayak buaya gitu. Dan di atas ini ada kunci-kuncinya. Dia disimpan di bagian atas ini kayak gini. Nah ini selain tampangnya yang gede banget gitu, ini juga kadang-kadang si pengaitnya sering lepas teman-teman. Nah ini kalau lepas hilang, dia akan ngelawar kayak gini loh. Ini kadang-kadang emang jadi ini ya, jadi ngerepotin kalau klipnya hilang. Bahkan banyak teman-teman pengguna KLX yang akhirnya dilepas sekalian gitu, dilepas sekalian atau malah dipikirin kunci pakai tali atau pakai apa di sini biar nggak gampang copot gitu. Sedangkan yang baru, bentar dulu. Ini kan agak repot juga nih buat nutupnya. Harus ditekan dulu si pengaitnya gitu keluar, baru dimasukin. Harus benar-benar pas. Nah, klik baru gitu. Tampangnya keluar dan bukanya agak ribet. Sedangkan yang baru, nah lebih slim kan tuh, slim banget teman-teman. Karena dia benar-benar ngumpet di balik bodinya, dan untuk buka tutupnya sekarang kuat banget nih. Dia pakai pengunci kayak gini, pakai model ulir ya. Aduh, bukanya aja kesusahan. Kalau bukanya susah harusnya nggak gampang copot ya, nggak gampang kelepas waktu kita lagi riding. Dan kalau udah kelepas, nah gini nih, kayak kotak pensil kalau kataan. Kalau dibuka gini, set. Nah ini ada toolkitnya gitu. Kalau saya sih lebih suka yang baru ya. Selain lebih nyelempil ke dalam, juga pengangkatnya juga lebih kuat pakai model ulir kayak gini. Tinggal dipelintir-pelintir teman-teman. Nah teman-teman, kalau dari area kemudi, ternyata stangnya, terus juga racernya, semua sama nih. Ini varian sama-sama SE ya, Special Edition. Kalau yang dulu namanya BFSE, Bigfoot Special Edition. Nah ya kalau yang sekarang cuma SE doang, cuma Special Edition doang. Kalau stang, dia udah pakai fat bar bawaannya, upside-nya juga sama-sama warnanya gold gitu kan. Dan speedometernya, kalau kita lihat sini teman-teman, nah yang lama itu, dia masih pakai analog nih, masih pakai speedometer analog, dan sini ada fuel meternya di sini. Lampu-lampu ada di sini, lampu untuk gigi netral, lampu datang jauh sama lampu seinnya. Kalau secara tampilan sederhana banget ya. Kita pindah ke yang baru. Nah, yang baru ini udah full digital teman-teman. Tuh, cakep lah. Lebih kecil ya, lebih kecil, lebih singkat gitu. Tapi informasinya juga lebih banyak. Oke, kita lihat ada apa aja. Ada speedometer, ada fuel meter sini gede banget. Terus di bagian atasnya ada odometer, ada trip A, ada trip B, dan ada jam digitalnya. Lalu di bagian kanan ini ada indikator untuk gigi netral, ada untuk indikator lampu sen, dan lampu dekat lampu jauhnya ada di sana. Gitu. Oke, kita mundur ke belakang. Tangkinya juga ternyata tutup tangkinya beda teman-teman kalau dibanding sama versi yang sebelumnya. Yang sekarang deh, model gini, ada penutup di rumah kuncinya ya. Di rumah kuncinya ada kasih penutup gini. Tujuannya apa? Biar nggak gampang kotor. Yang lama tuh kalau habis main off-road kotor tuh, tanah-tanah masuk ke sini kan. Kalau ini kan terlindungi gitu. Gini, bukanya ke belakang sama aja. Dan kapasitas tangki juga sama aja, sama-sama 6,9 liter gitu teman-teman. Kalau tangki sama-sama aja ternyata ya. Oke, di kedua varian adalah varian yang tadi saya bilang ya, yang special edition gitu kan. Yang special edition sama BF Extreme kalau yang lama itu kan nyebutnya. Dan ini udah ada beberapa aksesoris tambahan kayak misalnya nih udah ada handguard, ada engine guard, sama ada frame guardnya gitu. Oke, kita dari bagian belakang teman-teman. Cakep yang mana? Keren banget ya. Yang baru ini keren banget. Kenapa? Karena bodi belakangnya lebih panjang, ada lebihnya dikit di sini, dan spatbornya pendek banget gitu loh. Spatbornya bener-bener buntung cuma segini doang, bikin tampilannya kayak kelihatan lebih nungging, lebih tinggi, kelihatan lebih sporty ya. Dari bagian belakang ini cakep banget sih yang baru. Sedangkan untuk kakinya, pelek, ban, terus rem apa segala macam sama aja teman-teman. Swing arm juga sama aja. Paling yang beda kalau di bagian belakang adalah di ini push step buat memoncengnya. Nah kalau push step memoncengnya ini, kalau yang baru dia pakai model pipa gini doang, lebih sederhana, lebih simpel ya. Sedangkan yang lama dia model plat gitu, plat di press yang bentuknya segitiga. Ya kalau secara desain sih sebenarnya yang lama lebih kelihatan lebih kokoh ya. Tapi sebenarnya kalau secara fungsi, kalau menurut saya mirip-mirip sih. Terus push stepnya masih sama, model bulat, ada karetnya. Tapi yang depan, kalau yang lama ada karetnya tuh. Sedangkan yang baru nggak ada. Beneran besi doang, besi bergerigi. Kalau menurut saya sih, kalau buat off-road ya pada dilepasin juga karetnya, ngapain gitu kan. Jadi memang sekalian dilepas aja sekalian gitu. Toh kalau menurut saya buat pakai dual purpose, kadang-kadang buat off-road gitu, lebih enak yang kayak gini nih, yang gigi kayak gini. Lebih nge-grip, lebih gigit,
dalam kondisi apapun. Kira-kira gitu teman-teman. Ini dia nih perbedaan versi yang lama dan yang baru, New KLX 150 versus KLX yang pasti 2022. Ya perubahannya nggak terlalu banyak lah ya, lebih ke body styling, headlamp, terus speedometer yang udah full digital itu kan. Paling spesifikasi sedikit ada di suspensi depannya. Suspensi depannya ini punya travel atau jarak main yang lebih panjang kalau dibanding versi sebelumnya. Jadi lebih panjang sekitar 1 cm kalau dibanding sama versi yang lama. Ya lumayan lah ya, harusnya sih bikin nggak jedak-jeduk kalau dibandingin sama yang versi sebelumnya. Sedangkan untuk mesinnya identik teman-teman. Mesinnya masih pakai SOHC, 2 klep tanpa radiator, masih pakai karburator juga. Karburatornya yang model vakum 24 mili Venturinya, dan transmisinya 5 speed, nggak ada yang berbeda. Ada engkolnya, masih ada electric starter juga, jadi kalau misalnya jatuh ya tinggal di electric starterin ya. Terus kalau kalian lihat ke bagian sebelah sini, itu masih ada keran bensin, terus ada setelan buat stasioner, semua sama persis teman-teman. Oh iya, satu lagi yang beda, ternyata yang beda adalah di shock breaker belakangnya. Shock breaker belakangnya itu oke nih, sama-sama pakai link ya bawahnya, tapi ternyata setelan preloadnya beda. Kalau yang lama, dia setelan preloadnya ada 5 step ya, yang model klik gitu ya, tinggal diputar kliknya. Nah, sedangkan yang baru ini, dia model ulir teman-teman. Ya kalau menurut saya sih lebih fleksibel, milihnya lebih gampang, mau dibikin empuk atau kerasnya lebih mudah. Kira-kira gitu, lebih fleksibel. Oke teman-teman, kira-kira itu review kita ngomongin New KLX 2023 dan KLX 150 versi 2022. Kalau secara harga, ini sama-sama varian tertinggi ya. Harganya ada beda 800.000, naik 800.000. Yang sekarang ini dijual 39,5 juta on road Jakarta. Gitu teman-teman. Gimana? Perubahannya banyak nggak? Worth it nggak? Nah, kalian tulis di kolom komentar ya. Oke deh, kira-kira itu videonya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa kalian juga harus kunjungi www.otomotif.com untuk mendapatkan berita-berita terkini tentang dunia otomotif, dan kunjungi juga channel kita Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.